menit lagi kita mau. Siap, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah dijadwalkan oleh Pak Gatot sebelumnya, untuk presentasi yang belum tugas 3 minggu lalu dan selanjutnya dilanjutkan oleh presentasi tugas 4. Untuk tugas 3 yang seharusnya minggu lalu dipresentasikan, apakah sudah ada yang selesai hari ini? Jika masih belum ada yang selesai, mungkin bisa dilanjut ke tugas 4. Suaranya itu membuka. Kita dulu. Ya mic-nya dimatiin toh. Matiin mic tak matiin. Ya, mungkin langsung saja untuk tim King presentasi mengenai tugas 4. Hasil yang baik, sudah Kak. dikerjakan oleh tim. Izin saya, Kak. Iya. Oke, siap. Untuk selanjutnya, mohon dipersiapkan untuk tim Queen. Sebentar ya, Kak. Apakah bisa terlihat? Sudah. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari tim King akan mempresentasikan tugas 4 dari tim kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim King, untuk ketua tim kami yaitu ada Rizky Anugrah, yang hadir juga di meeting kali ini. Lalu saya sendiri Tribuna Hekaryo, dan juga ada teman tim kami juga yang luar biasa, yaitu Andrea Prima. Jadi di meeting kali ini, kami akan mempresentasikan tentang data-data yang telah kami kumpulkan dan telah kami olah tentang survei 100 murid sekolah di sekolah kami tentunya mengenai kehadiran, nilai, dan juga device yang mereka gunakan untuk mendukung kegiatan PJJ mereka. Kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama, kenapa thinking menganalisis indikator-indikator ini? Jadi, saya berpikir bahwa saat PJJ seperti yang saat kita tahu, pembelajaran jarak jauh itu sangat-sangat bergantung dengan internet, device yang digunakan oleh siswa tersebut, yang mungkin dapat berpengaruh juga terhadap jumlah kehadiran siswa saat meeting atau juga nilai siswa saat melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut. Jadi kenapa kami memilih ini? Karena kami ingin mengetahui apakah ada korelasi penting, apakah ada kaitannya terkait data kehadiran, data nilai, dan juga device yang digunakan oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk beberapa responding yang indikator faktor analisis, kami akan kami jelaskan di belakang. Lalu yang ketiga, apakah ada korelasi antara aspek yang kami analisis? Itu juga akan kami jelaskan nanti. Baiklah, lanjut saja. Untuk mekanisme survei dan analisis data yang kami lakukan, pertama-tama kami membuat sebuah Google Form yang ditujukan. Yang pertama-tama kami membuat sebuah Google Form dan juga kami meminta bantuan kepada guru pembimbing kami untuk mendapatkan akses data, nilai, dan juga kehadiran bagi suatu siswa itu sendiri. Setelah kami mendapatkan datanya, kami menyocokkan kami mendapatkan data di kelas mana. Lalu kami membuat sebuah Google Form yang berisikan seperti nama, kelas, lalu data device yang digunakan, data provider yang digunakan, apakah jaringan mereka lancar, dan sebagainya. Dan lalu kami kirimkan ke kelas tersebut. Jadi kami mendapatkan beberapa data dari siswa yang sudah kami cocokkan juga dengan data kehadiran dan nilai yang telah kami dapatkan.
Untuk responden survei yang kami dapatkan, jadi kami mendapatkan data dari 112 siswa, yaitu ada sekitar 74,11% dari siswa jurusan KGSP, lalu ada 12,50% dari jurusan TIDK, lalu ada 9,82% dari jurusan TMPO, dan juga hanya 3,57% dari jurusan CJ. Atau bisa dikatakan 83 siswa KGSP, 14 siswa TIDK, 11 siswa TMPO, dan 4 kelas IJ. Dan setelah kami mendapatkan data ini, kami membuat data baru, database baru, yang berisikan nama-nama dari siswa-siswa ini yang kami dapatkan dari Google Form, dan kami cocokkan juga dengan kehadiran dan nilai yang kami dapatkan dari guru kami. Jadi kami menggabungkan data ini dan juga data yang dari guru kami agar mendapatkan data baru yang dapat kami analisis dan dapat kami buat grafik untuk kedepannya. Seperti itu. Lalu untuk prestasi kehadiran, untuk kami menganalisis kelas 10 di sekolah kami, dan dalam kami mengambil data nilai dan prestasi dari mapel bahasa Inggris dengan data yang kami dapatkan ada 3 kali pertemuan. Jadi untuk kehadiran dari yang akan kami jelaskan kali ini, kami ada maksimal ada 3 kali kehadiran yang nanti akan kami jelaskan juga di akhir apakah ada korelasinya dengan indikator-indikator lain. Untuk selanjutnya, ada 0,89% siswa saja yang menggunakan laptop. Jadi bisa dibilang mayoritas data siswa yang kami analisis menggunakan dua device, itu ada HP dan juga laptop. HP dan juga laptop itu sendiri. Namun ada juga siswa yang tidak menggunakan laptop dan hanya menggunakan HP. Untuk data pastinya, untuk siswa yang menggunakan HP dan laptop ada 74 siswa dari 112, yang hanya menggunakan HP hanya 37 siswa dari 112, dan juga yang menggunakan laptop hanya menggunakan laptop hanya 1 siswa. Selanjutnya, ini adalah data analisis atau data korelasi, apakah ada korelasi antara penggunaan siswa yang menggunakan 2 device sekaligus dengan smartphone atau hanya HP saja atau hanya laptop saja kepada nilai mereka dan juga kehadiran mereka. Dapat dilihat pada layar untuk titik-titik itu sendiri, untuk titik-titik itu yang bisa menggambarkan banyak siswa yang mendapatkan nilai 100, 90, 80, dan juga untuk titik yang berwarna orange itu berarti mengindikasikan bahwa siswa tersebut dalam satu semester mereka masuk full di dalam 3 kali pertemuan sendiri. Dan juga ada beberapa siswa yang mendapatkan yang hanya kehadirannya 2 kali. Dan kayak dilihat pada layar, tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa siswa yang menggunakan 2 device akan lebih rajin. Karena jika kita lihat dari datanya, itu untuk yang menggunakan 2 device sekaligus, bahkan ada beberapa yang hanya masuk 2 kali. Jadi kita tidak bisa mengindikasikan bahwa siswa yang menggunakan hanya smartphone saja, hanya laptop saja, mereka akan lebih susah atau bagaimana. Jadi tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa siswa yang menggunakan 2 device akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran, ataupun tidak ada anomali khusus juga yang mengatakan bahwa siswa yang hanya menggunakan HP atau laptop tidak cukup sulit untuk mengikuti PJJ. Karena jika dilihat dari data langsungnya, bisa kita analisis juga bahwa tidak ada anomali khusus yang mengindikasikan hal tersebut. Selanjutnya, kami juga mendapatkan data. Kami juga dalam Google Form tersebut, kami juga memberikan pertanyaan mengenai merek HP apa yang mereka gunakan, dan juga alasan kenapa mereka menggunakan merek HP tersebut saat untuk mendukung kegiatan PJ. Kami mendapatkan ada banyak sebenarnya, ada banyak beberapa merek HP yang lalu kami kelompokkan lagi, kami buat 5 terbanyak, lalu kami kelompokkan juga dengan yang data lainnya. Seperti yang kita lihat, pengguna Oppo yaitu 31,25%, lalu pengguna Xiaomi ada 19,60%, pengguna Samsung 15,18%, pengguna Vivo 13,39%, dan pengguna Realme ada 6,25%. Sisanya kami kelompokkan menjadi 1. Karena tidak terlalu banyak siswa yang menggunakan yang kami masukkan dalam atribut lainnya itu sendiri. Atau data aslinya ada
ada 35 siswa yang menggunakan Oppo, 22 siswa menggunakan Xiaomi, 17 siswa menggunakan Samsung, dan 15 siswa menggunakan Vivo, dan 7 siswa menggunakan Realme. Dan sisanya mereka menggunakan device-device seperti Asus, iPhone, atau yang lainnya, atau Lenovo. Tapi data mereka tidak terlalu banyak. Dan jika kami buat grafik akan mungkin tidak akan efektif untuk dianalisis. Jadi kami mengelompokkannya pada bagian lainnya itu sendiri. Lalu kami juga seperti yang saya jelaskan di awal, di Google Form tersebut kami juga mempertanyakan apa alasan kalian, apa alasan siswa-siswa untuk menggunakan device HP tersebut. Untuk siswa yang pertama contohnya, dia dari Wahyu Indra Putri Hasan dari kelas 10 TIDK yang menggunakan device Xiaomi, dia mengatakan bahwa alasan dia menggunakan device Xiaomi karena memiliki space room dan RAM yang lumayan banyak sehingga dapat menyimpan berbagai keperluan dan tidak lag saat digunakan. Dan juga ada alasan-alasan yang cukup banyak kami yang lumayan banyak juga kami temukan yang tidak ada alasan khususnya, mungkin hanya suka saja atau mungkin pemberi orang tua atau mungkin longsoran dari kakaknya seperti itu. Seperti Muhammad Yusuf Kurniawan yang dari kelas 10 TPO yang menggunakan Vivo, komentar dia mengenai kenapa dia menggunakan device ini karena dia suka saja seperti itu. Jadi sepertinya untuk penggunaan HP ini ada beberapa siswa yang sangat-sangat concern tentang bagaimana spesifikasi HP-nya dan bagaimana ini dapat mendukung kegiatan PJJ mereka. Namun ada juga sebagian siswa yang hanya menggunakan mereka menggunakan device ini karena mereka hanya suka saja atau pengen beli saja atau mungkin hanya dibelikan oleh orang tua gitu. Jadi dapat dianalisis dari data ini, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa siswa yang sangat-sangat concern tentang spesifikasi HP yang digunakan untuk mendukung PJJ mereka, namun juga ada beberapa siswa yang hanya tinggal pakai saja seperti itu. Karena kami cukup penasaran, apakah ada korelasi khusus antara penggunaan merek HP yang dapat menyebabkan korelasi antara nilai yang didapatkan siswa ataupun kehadiran siswa saat PJJ. Karena biasanya banyak premis yang mengatakan bahwa siswa yang menggunakan merek HP yang bagus akan lebih mudah untuk PJJ karena HP-nya tidak nge-lag atau ada sebagainya. Tapi jika dilihat pada layar, pada grafik, pada data yang kami analisis dari Python, kami bisa dilihat juga bahwa sebenarnya tidak ada anomali khusus yang mengindikasikan bahwa HP dengan merek yang baik akan mendukung kegiatan PJJ siswa karena mungkin memang iya dapat mendukung dengan lebih baik, tapi tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa ini akan benar-benar efektif untuk mendukung. Seperti yang kita lihat, hampir semua merek HP memiliki data nilai yang baik dan juga ada yang lumayan. Jadi tidak ada mengatakan bahwa mungkin merek HP Xiaomi yang katanya spesifikasi bagus maka siswanya akan lebih mudah PJJ dan nilainya akan lebih bagus, tidak juga seperti itu. Jadi dapat dilihat juga dari analisis device yang kami dapatkan ini tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa pengguna device yang lebih bagus akan memiliki kehadiran dan nilai yang lebih bagus juga di sekolahan. Seperti itu. Ini juga data lainnya yang kami dapatkan seperti ada Redmi, Asus, Lenovo, Hailer L7, Infinix, Maxon yang tidak kami buat dalam grafik karena datanya cukup sedikit dan akan cukup rumit juga jika dianalisis dalam bentuk grafik yang tadi di awal kami sampaikan. Selanjutnya, kami juga menganalisis device laptop. Namun, dari device laptop ini yang seperti saya jelaskan di awal, tidak semua siswa menggunakan laptop. Jadi, kami mendapatkan data dari hanya 78 siswa dari 112 responden yang mereka juga menggunakan laptop untuk mendukung kegiatan PJJ mereka. Dan dari data 78 siswa, kami mendapatkan kami mengelompokkan ada 4 device merek laptop yang cukup banyak digunakan seperti Asus, Lenovo, HP, dan Acer. Seperti Asus ada 30,77%, lalu Lenovo ada 20,51%, lalu merek HP ada 20,51%, merek Acer ada 7,69%, dan merek HP lainnya yang kami kelompokkan juga dalam satu kelas tadi yang penggunanya hanya sedikit-sedikit kan kelompokkan jadi lainnya hanya ada 20,51%. Seperti itu. Dan kami juga meminta beberapa komentar atau tanggapan kepada siswa kenapa mereka menggunakan merek laptop tersebut. Seperti pada Vianesa Frista Kirana di kelas buku GSP yang menggunakan merek Asus, dia mengatakan bahwa karena harganya yang murah dan spesifikasi yang menarik. Lalu ada Ardian Dimas Pratama dari kelas 10 TIDK yang menggunakan Toshiba.
yang tidak kami buat dalam grafik karena penggunanya tidak terlalu banyak, dan kami kelompokkan pada data lainnya yang mengatakan bahwa murah lalu spesifikasi sistem memadai seperti itu. Lalu ada juga yang menggunakan Reino Avan Satria dari kelas 10 Hijrah yang menggunakan merek compact yang tidak kami masukkan juga dalam 4 data terbanyak yang tidak ada alasan laptop ini turunan dari laptop orang tua yang dulunya dipakai. Jadi bisa dibilang tidak mungkin ada dari data yang kami analisis dan dari komentar yang kami analisis juga dari 78 siswa tadi, dapat kami simpulkan bahwa ada sebagian siswa yang cukup concern juga tentang spesifikasi HP yang menarik atau yang cukup bisa untuk mendukung kegiatan PJJ di apa itu di jurusan mereka. Lalu ada juga siswa yang hanya ada juga siswa yang hanya mendepan turunan atau tidak memiliki concern khusus mengenai device laptop merek HP laptop yang mereka gunakan seperti itu. Dan untuk device laptop ini tidak kami analisis seperti data HP tadi yang kami lihat antara pengguna apakah ada korelasi antara merek laptop, nilai dan juga kerjanya, karena ini hanya 78 siswa, jadi juga tidak full data yang kami dapatkan. Jadi kami takut jika kami membuat analisis dari laptop ini akan tidak terlalu rinci dan juga tidak terlalu jelas. Jadi kami tidak membuat penjelasan tentang korelasi khusus antara pengguna merek device laptop, nilai dan juga kerjaan siswa saat PJJ itu sendiri. Lalu kami juga menganalisis dalam data Google Form tadi, kami juga memberikan pertanyaan yang mengindikasikan yang mempertanyakan bahwa apakah kalian saat kita di rumah, saat siswa belajar di rumah, mereka menggunakan jaringan apa untuk membantu PJJ mereka. Jadi dari data yang kami dapatkan ada 55,36% siswa yang hanya menggunakan kuota. Lalu ada 39,29% siswa yang menggunakan kuota plus WiFi, dan juga ada 5,36% siswa saja yang hanya menggunakan WiFi. Dan jika dilihat dari data aslinya, ada 62 siswa yang hanya menggunakan kuota. Lalu ada 44 siswa yang menggunakan kuota plus WiFi, dan hanya ada 6 siswa yang menggunakan WiFi. Dan setelah kami mendapatkan data tadi, karena bisa dapat diindikasikan bahwa hampir mayoritas siswa menggunakan data kuota internet mereka. Sebenarnya yang para siswa yang menggunakan WiFi ini, yang hanya menggunakan WiFi, sebenarnya mereka juga punya kartu perdana. Namun mereka tidak menggunakan kuota dari kartu perdana. Setelah kami cross check lagi. Dan dari data kami juga setelah kami mendapatkan data tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap siswa mayoritas menggunakan kuota sebagai andalan utama untuk membantu mereka dalam PJ. Dan kami mendapatkan ada beberapa data, yaitu kami mengelompokkan ada 5 provider yang cukup banyak digunakan seperti Telkomsel, Tri, Smartfren, Indosat, dan XL, yang dari Telkomsel ada 22,32%, pengguna Tri ada 20,54%, pengguna Smartfren ada 15,18%, lalu pengguna Indosat ada 15,8% juga, dan juga pengguna XL juga 15,8%. Dan ada beberapa yang menggunakan pengguna provider lainnya seperti Bayu dan lain-lainnya. Dan untuk data aslinya, ada 25 siswa yang menggunakan Telkomsel, 23 siswa menggunakan Tri, 17 siswa menggunakan Smartfren, 17 siswa menggunakan Indosat, dan 17 siswa menggunakan XL. Dan kami tidak menganalisis data penggunaan provider ini karena kami dari awal, tim King khususnya, berfokus pada mengulik analisis antara korelasi antara antara device, kehadiran, dan nilai. Jadi kami tidak terlalu mengulik mengenai data provider dari masing-masing siswa itu sendiri. Lalu setelah kami mempertanyakan 2 hal tadi, kami juga mempertanyakan di Google Form tadi, apakah sinyal yang kalian gunakan atau jaringan yang kalian gunakan cukup lancar di daerah kalian, dan ternyata hampir 95,54% siswa merasa puas dengan jaringan mereka, dan juga ada 4,46% saja siswa yang tidak puas dengan
jaringan dari kartu provider ataupun wifi mereka. Dan ini di layar kami membuat apakah ada korelasi antara penggunaan apakah seperti yang di awal, apakah ada korelasi antara siswa yang menggunakan 2 device sekaligus, laptop dan HP, lalu hanya HP saja atau laptop saja terhadap nilai dan juga kelancaran jaringan mereka. Ternyata jika kita biasanya kita akan berpremis atau berpikir seperti ini. Jika kita menggunakan 2 device sekaligus kan memberikan kelancaran juga bagi jaringan karena kita mempunyai 2 device. Namun sepertinya anomali tersebut tidak terjadi pada data faktual yang kami dapatkan. Karena bisa dilihat justru hanya siswa yang menggunakan HP saja yang memiliki kelancaran yang cukup baik dalam mengikuti PJJ dan dalam jaringannya mereka cukup lancar. Namun jika kita lihat juga dan kita analisis dari siswa yang menggunakan 2 device sekaligus yaitu HP dan laptop, ternyata ada 4 siswa yang tadi saya jelaskan yang tadi seperti tadi yang data yang kami dapatkan, ada 4 siswa yang ternyata walaupun mereka menggunakan 2 device sekaligus, namun tidak menjamin kelancaran jaringan mereka. Karena mungkin seperti yang kita tahu, biasanya siswa akan men-tethering atau mengkoneksikan kuota dari HP mereka untuk laptop mereka. Jadi mungkin itu cukup mengganggu atau sulit bagi mereka dan juga mempengaruhi kelancaran atau lancar atau tidaknya jaringan mereka walaupun mereka menggunakan 2 device sekaligus. Jadi dapat disimpulkan dari data ini tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa siswa yang menggunakan 2 device sekaligus akan lebih lancar jaringannya saat melakukan PJJ atau saat pembelajaran dari jauh itu sendiri. Lalu kami juga menganalisis dari kelancaran jaringan yang tadi kami dapatkan, lalu data kehadiran dan juga data kehadiran dan juga nilai siswa. Dapat dilihat pada layar atau data yang kami dapatkan, justru siswa yang ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa jaringan mereka lancar di tempat mereka, namun mereka tidak full dalam kajian. Seperti dapat yang dilihat, ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 97, ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 97 yang mengatakan bahwa mereka jaringannya lancar, tapi kajian mereka hanya 2. Lalu ada juga siswa yang mendapatkan nilai 93, ada beberapa siswa yang mengatakan walaupun jaringan mereka lancar, tapi kehadiran siswa hanya 2 seperti itu. Lalu ada juga siswa yang mendapatkan nilai 50. Justru sebaliknya, siswa yang mengatakan bahwa jaringan mereka tidak lancar atau kurang lancar, namun malah justru kehadiran mereka yang cukup full. Jadi tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa dapat disimpulkan dari ini bahwa tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa kelancaran jaringan dari rumah mereka masing-masing dapat menjustifikasi bahwa mereka akan selalu hadir saat PJJ ataupun seperti itu. Namun jika dilihat dari nilai, sepertinya tidak ada alasan khusus apakah kehadiran mempengaruhi nilai, karena jika dilihat dari layar, hal ini cukup tidak ada anomali khusus yang mengatakan bahwa jika kita hadir. Dari data ini kami mengindikasikan dari data ini, dari data yang kami dapatkan, bahwa mungkin ada siswa yang kehadiran 3 kali, namun mereka juga mendapatkan nilai yang bagus karena yang kita tahu saat ini, saat kita PJJ seperti ini, kita sebagai siswa dituntut aktif untuk mencari materi, bukan hanya dari guru kan. Jadi mungkin bisa diindikasikan bahwa mereka juga mencari dari sumber-sumber lain seperti itu. Dan jika ada kalian semua yang menonton di sini mempertanyakan, ini adalah grafik nilai yang kami buat dalam bentuk bar seperti ini. Grafik nilai yang kami dapatkan tadi ada nilai seperti yang dapat dilihat ada yang bahkan yang kelancaran jaringannya mereka dia mengatakan puas saja, ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60. Dan ini adalah data yang kami dapatkan dari 112 siswa-siswa yang telah kami cocokkan antara kehadiran, nilai, dan juga provider dari guru kami maupun dari data Google Form yang kami dapatkan. Jadi kesimpulannya, tidak ada data yang kami dari data yang kami analisis kami dapatkan, ternyata tidak ada anomali khusus yang mengatakan ada korelasi khusus antara penggunaan device ataupun kelancaran jaringan mereka terhadap nilai ataupun kehadiran seperti itu. Jadi tidak ada anomali khusus yang mengatakan seperti itu, dan ini berdasarkan data yang kami dapatkan hari ini saja pada yang kami presentasikan pada presentasi kali ini. Jadi kami tidak mungkin ada korelasi khusus mungkin di lain tempat ada di lain tempat ada korelasi khusus bahwa mereka
mereka yang selalu ikut PJ atau yang kelancaran jaringannya sangat-sangat baik akan mempengaruhi nilai dan kerja mereka. Tapi dari data yang kami dapatkan tidak ada anomali khusus yang mengatakan seperti itu. Dan ini adalah data asli yang kami dapatkan dari Google Form, survei Google Form yang kami dapatkan. Ini adalah data asli kami yang sebelum kami olah ke Python, lalu kami presentasikan. Jadi ini adalah data asli yang langsung kami dapatkan dari siswa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Rio dan Rizky, bagus presentasinya, analisanya menarik. Kalau untuk buat perusahaan itu dia akan lihat merek apa aja yang cukup bagus di anak-anak di SMK 7 Semarang. Kemudian ada kelompok perusahaan yang akan tertarik dengan survei kalian itu. Perusahaan yang HP atau device, baik itu laptop atau maupun yang device, distribusinya langsung kelihatan di situ terhadap satu populasi. Apakah itu 100 atau 1000 itu beda-beda tipis, biasanya nggak akan berbeda. Juga termasuk yang memanfaatkan data. Paket data itu kan Anda bisa lihat Telkom, Indosat dan sebagainya, dan di situ cukup menarik apa pemakaian oleh anak-anak tersebut oleh teman-teman kalian terhadap itu. Datanya cukup bagus, juga termasuk analisa kalian pakai Python itu cukup bagus, tidak ada anomali yang signifikan. Nah, karena ya memang yang masuk di SMK 7 kan orangnya, anak-anaknya kan di level menengah ke atas dari segi skillnya kan ketat, persaingannya kan cukup ketat. Sekolah yang terbaik yang aku tahu di Jawa Tengah ya SMK 7 kalau nggak salah, makanya bagus-bagus. Dan Terima kasih, Pak. selamat ya buat kalian. Ya, Menarik kasih, untuk dikembangkan terus. Oke. Terima kasih Bu Wigati yang menyemangati siswa-siswanya. Ada Bu Wigati juga di sini. Dan oke, Bapak, terima kasih juga. Selamat, siswanya keren. Tinggal Bu Dedeh nanti yang di Jawa Barat dikembangi juga Bu Dedeh kayak SMK 7, belajar menganalisa gitu. Atau Bu Yulfi juga bagaimana Jawa Barat untuk bisa dikembangin, atau kawan-kawan yang guru yang lain. Kita sih di sini belajar. Saya sendiri juga belajar tahu bahwa data itu di anak-anak itu begitu distribusinya. HP itu ternyata saya nggak pernah perhatiin Xiaomi dan lain-lain, tapi di situ ternyata datanya menarik juga gitu dari segi analisa ya, pemakai dari anak-anak yang sekarang. Kalau orang tua kan senangnya Samsung itu aja sudah, nggak ada yang lain karena nggak merasa. Tapi kenyataannya di lapangan beda gitu. Itu aja. Silakan kalau ada yang kembali lagi Nagista sebagai moderator, dan siapa yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya pada kelompok King. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok King yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Cukup Iya, bagus Kak. ya analisa tentang device, jaringan, merek HP, dan lain-lainnya. Keren. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga Pak Gatot. Terima kasih, Mbak Wigati. Ya, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, bisa dilanjutkan pada kelompok Queen untuk presentasi tugas yang sudah dikerjakan. Baik, Kak. Saya share screen dulu ya. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, silakan kelompok Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Queen hari ini akan melakukan presentasi untuk tugas keempat. Namun, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ketua tim kami yaitu Kak Faiza Tanjia. Lalu anggotanya yang terdiri dari Kak Agneta, Kak Ino, dan juga saya Sinta Yolanda sendiri. Kami akan berbagi tugas saat presentasi. Untuk presentasi kali ini saya akan membawakan data-data yang kami gunakan untuk grafik dan dalam tugas ini. Sebentar. Jadi yang akan kami presentasikan ada data, kode
code dan grafik dari 3 sampai 5 parameter yang telah kami selesaikan. Jadi untuk data di sini kami melakukan hal yang sama seperti Tim King, yaitu menggunakan survei ke 100 siswa menggunakan Google Form. Untuk data di sini kami mengambil beberapa parameter, yaitu internet provider yang mereka gunakan untuk pembelajaran jarak jauh, apakah terdapat gangguan sinyal ketika menggunakan internet provider tersebut, device yang digunakan, lalu data berapa banyak kehadiran yang dilakukan selama 1 semester, lalu nilai atau rata-rata mereka dalam 1 semester tersebut. Nah, di sini adalah bukti dari kita menggunakan Google Form tadi. Kita melakukan survei terhadap anak kelas 11, tepatnya 2 jurusan, yaitu konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, dan TM dan jurusan TME. Di sini bisa dilihat ya, grafiknya sangat beragam. Ada yang menggunakan IM3, Telkomsel, XL, Smartfren, dan yang lainnya ada di grafik yang kecil, grafik yang presentasinya tidak terlihat itu. Lalu kami juga menanyakan tadi apakah pernah mengalami kendala atau gangguan sinyal ketika PJJ yang bisa menghambat PJJ. Ini sebenarnya ada sedikit kesalahan ya ketika membuat form, jadinya jawabannya agak berantakan, namun di data kami rubah menjadi ya atau tidak. Baik, sekiranya data yang bisa saya tunjukkan itu saja. Saya akan berikan kepada Kak Faiza Tanjia. Silahkan. Terima kasih Sinta atas pembukanya dan juga penjelasan atas datanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan kode yang digunakan untuk membuat grafik pada presentasi kita kali ini. Ini saya memakai Jupyter Notebook ya, hampir sama dengan Google Collaboratory. Ini kodenya pertama kita mengimport modul-modul yang akan digunakan, yaitu Seaborn, kemudian ada Pandas, ada Matplotlib. Setelah diimport semuanya library yang kita gunakan, kemudian saya di sini akan men-set style Seaborn-nya ini menjadi white grid. White grid itu jadi kolom dan barisnya bisa warna putih ya. Kemudian sebelum kita mengolah grafiknya, kita akan mengambil dulu dataset yang akan digunakan. Kemudian akan dimasukkan dalam variabel yang saya namakan data student. Data student ini kemudian akan memanggil perintah pandas yang telah kita import sebelumnya. Pandas ini akan meread dataset kita yang saya namakan pada kali ini data student.csv. Kemudian saat diperlihatkan apa itu data student isinya, ini dia hasilnya. Hasil ini adalah dataset yang Sinta jelaskan sebelumnya. Ada indeksnya itu dari 0 sampai 115, ada kelasnya, kemudian ada alamat, internet provider, gangguan sinyal, device yang digunakan, kehadiran selama 1 semester ini, dan juga nilainya yang dihasilkan dari kehadirannya itu sendiri. Bisa next page, Sinta? Kemudian ada kode selanjutnya yaitu GSMS Special Grid. Ini adalah kode untuk menampilkan grafik ya. Grafiknya menggunakan data, yaitu data student tadi, dan akan menunjukkan kolomnya itu kehadiran, dan untuk barisnya akan menunjukkan nilai, seperti itu. Dan ada kode selanjutnya itu ini adalah kode untuk menunjukkan korelasi antara kehadiran dan nilai menggunakan perintah formatrix. Formatrix ini kemudian akan mengolah dataset, kemudian dataset itu dijadikan bentuk data matrix, dan kemudian ini hasilnya saat print core matrix ini dijalankan, yaitu hasil dari 2 korelasi kehadiran dan nilai, yaitu seperti ini. Selanjutnya Sinta. Dan bagian grafik ini akan dijelaskan oleh rekan saya Agneta. Agneta, apakah ada? Sepertinya Agneta masih ada gangguan jaringan, maka akan saya jelaskan juga. Ini adalah hasil dari kode yang saya jalankan sebelumnya. Ini adalah grafik korelasi antara kehadiran dan nilai. Bisa kita lihat dari beberapa kehadiran, ini ada kehadiran jumlahnya 5, kehadiran jumlahnya 6, 7, dan 8. Bisa kita dapatkan kesimpulannya dari kehadiran 5 ini, biasanya nilai yang didapatkan oleh siswa ini nilainya tuh cukup rendah ya, dari hanya merange dari nilai 50 sampai di bawah 70. Sedangkan kalau untuk kehadiran 6, bisa kita lihat nilainya naik secara signifikan dari kehadiran yang hanya 5 ini, yaitu nilainya di atas 60 hingga 80. Kemudian untuk kehadiran 7,
nilainya ini juga semakin naik sebanyak kehadirannya ini. Jadi bisa kita simpulkan dalam korelasi antara data kehadiran dan nilai ini bahwa jika siswa ini memiliki kehadiran yang cukup banyak ataupun cukup sedikit, itu mempengaruhi nilainya. Karena semakin banyak siswa itu memiliki kehadiran, maka mereka akan memiliki pemahaman yang lebih banyak daripada siswa yang kehadirannya lebih sedikit. Dengan hal itu bisa kehadiran siswa yang memiliki kehadiran lebih banyak itu bisa paham lebih banyak, dan juga dalam hasil tesnya mereka mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada siswa yang jarang ikut kehadiran online. Selanjutnya Sinta. Oke, untuk kode saat ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ino. Ya, saya akan menjelaskan tentang kode yang ini. Pertama, saya menggunakan modul NumPy, Matplotlib, Pandas, dan juga Seaborn untuk menampilkan grafiknya seperti ini. Lalu yang pertama saya lakukan adalah mengimport file dari Google Drive saya. Lalu dataset ini saya arahkan ke file dataset milik saya, yaitu data 100_2. Lalu di sini saya menggunakan ordinal encoder untuk mengencoding kolom gangguan sinyal. Jadi gangguan sinyalnya kan ada ya dan tidak, maka saya menggunakan ordinal encoder untuk mengubah ya itu menjadi 1 dan tidak itu menjadi 0, sehingga bisa digunakan dalam correlation metric. Selanjutnya. Baiklah, untuk grafiknya bisa dijelaskan oleh teman saya, Malika. Oke, sepertinya. Halo. Oh ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grafiknya. Jadi di grafik ini terlihat ya, jadi siswa-siswa SMK 7 itu banyak yang menggunakan Telkomsel. Dan Telkomsel ini banyak siswa-siswi yang mengaku itu ya, suara jaringan tidak memiliki gangguan sinyal. Sedangkan Tri di sini dan itu berpengaruh pada kehadiran ya. Jadi di sini yang kehadirannya paling tinggi 8 itu banyak juga walaupun mereka mengalami gangguan sinyal ya. Dan sedangkan Tri di sini yang banyak yang mengaku mengalami gangguan sinyal sehingga berpengaruh pada kehadiran, yang mana kehadirannya itu jadi sedikit sekali di bawah sini di angka 5. Yang mana kehadiran ini berpengaruh sama nilai seperti yang dijelaskan di grafiknya Faiza tadi. Halo? Iya. Terlalu dalam. Iya. Halo? Sinta bisa di grafik yang sebelumnya? Iya, sebentar. Yang pertama ya? Yang Faiza, ya. Ya, sebentar. Sabar ya, Pak. Nah, di sini kan terlihat ya, jadi kehadiran itu berpengaruh sama nilai. Kehadiran 5, nilainya banyak juga yang sedikit ya, malah agak di bawah KKM sepertinya. Kehadiran 6 banyak juga, lumayan. Kehadiran 7 dan kehadiran 8 ini, ya seperti pengguna Telkomsel tadi yang banyak kehadiran 8-nya. Lalu selanjutnya Sin, grafik selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, di sini juga menunjukkan internet provider ini berpengaruh sama nilai ya. Jadi, Tri ini kan tadi kan mereka banyak yang mengaku mengalami gangguan sinyal, yang itu berpengaruh sama kehadiran, yang kehadirannya jadi sedikit dan kehadirannya itu berpengaruh sama nilai. Bisa dilihat di sini, yang Tri itu lumayan banyak yang nilainya itu di bawah KKM, 60 ini ada dan 50, sedangkan Telkomsel ini karena memang banyak penggunanya ya dan jaringannya itu lancar, jadi nilainya itu banyak nggak ada yang di bawah KKM dan malah ada yang 90 ke atas ini. Begitu juga dengan yang lainnya. XL ini lumayan bagus ya. Sedangkan smartphone ini juga banyak yang di bawah. Dan IM3 ini sebenarnya banyak rata-rata juga bagus semua. Selanjutnya, selanjutnya ini heatmap-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Ino. Baiklah, untuk heatmap correlation metric-nya seperti yang terlihat di sini,
terdapat korelasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,88 antara kehadiran dengan nilai. Seperti yang lihat di 0,88, dan untuk gangguan sinyal sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhannya karena memiliki nilai sebesar 0,41. Baiklah, sekian. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke. Buat tim, Nagis aku ngomong komentar dulu ya. Terima baik, Pak, kasih tim silakan. K, Faisa, Malika, dan semuanya tim. Terima kasih kalian sudah menganalisa cukup menarik, terutama tadi yang pemanfaatan Telkomsel atau provider juga kelihatan cukup menarik. Dan yang menarik lagi, tidak ada pengaruhnya nilai terhadap gangguan sinyal, tapi yang penting kehadirannya. Kan tadi ditunjukkan oleh Faisa tadi, kehadiran tinggi, nilainya tinggi itunya. Memang logikanya begitu, tapi di sini kalian sudah membuktikan korelasi-korelasi itu. Jadi dengan data yang ada, kalian sudah belajar melihat 3 perbandingan tadi kan, ada grafik-grafik. Nah, itulah gunanya kita memanfaatkan semua parameter diukur dengan grafik-grafik yang cukup menarik. Selamat buat kalian yang sudah mencoba mengambil parameter yang ada di sekolah kalian, terus berunding mengemukakan dalam bentuk grafik melalui program Python ini. Oke. Terima kasih. Balik lagi ke Nagis. Ya, terima kasih untuk tim Queen yang sudah memaparkan tugasnya dan juga Pak Gatot yang sudah memberikan komentar. Untuk source code dan datasheet-nya boleh dikumpulkan ke saya. Juga untuk tim King juga source code-nya bisa dikumpulkan. Selanjutnya untuk tim code breaker silakan. Untuk Sebentar. memaparkan. Sebelum Nagis, potong sebentar. Ya, Pak. Sebelum saya ke code breaker ke Pak Yopi. Rio atau Rizky atau Faisa, dengar suaraku? Iya, Pak, dengar. Oke, gini. Yang untuk tugas kelima saya boleh usul ya. Usul aja nih, tapi Anda pikirkan dulu. Jadi untuk yang King, itu tugas kelimanya, kamu lihat sekolahmu. Kalau yang Queen, kamu lihat puskesmas, 3 puskesmas di Semarang. Jadi gini, pertanyaannya yang untuk King, dalam rangka digitalisasi sekolah, Anda kan punya 7 prodi atau berapa prodi itu kan? Prodi mana yang sudah lengkap kontennya bentuk digital? Satu pertanyaannya. Kemudian korelasi terhadap kelulusannya, keterserapan lulusan ada nggak? Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa persen peningkatan efisiensi dengan adanya digital konten, keterserapan lulusan di masing-masing prodi itu sendiri. Memang datanya harus tanya ke Bu Wigati sama Pak Samiran, kan data terakhir seberapa jauh lulusan itu terserap gitu kan. Jadi ini untuk kita melihat digitalisasi dalam arti kata, pertanyaan keempat, berapa harikah anak-anak itu, siswa itu perlu di sekolah? Selama ini kan 7 hari atau 6 hari kan, 6 hari atau 5 hari kan. Tapi dengan adanya tingkat keterserapan, kontennya sudah ada di masing-masing prodi, kan itu ada yang 20%, 30%, 70%, atau hampir 100%. Pertanyaan berikutnya, berapa harikah di prodi A, atau tadi bilang Sija, atau apapun juga, dia harus berada di sekolah. Ini kaitannya apa? SMK 7 bisa meningkatkan kuantitasnya dengan pada jurusan-jurusan yang memang keterserapannya tinggi. Ini kan kaitannya ke arah sana. Jadi makin efisien, makin efektif satu prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Intinya di situ. Mengerti Rio sama Rizky? Kira-kira pertanyaannya?
Oh, baik Pak, bisa saya cek lagi ya Pak ya. Jadi Ya. kami bisa menganalisis yaitu sekolah kami dari tiap jurusan, lalu kami ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab sih, prodi mana yang sudah lengkap untuk digitalisasinya. Lalu apakah ada korelasi antara digitalisasi dengan keterserapan lulusan ke dunia kerja. Lalu yang terakhir, apakah akhirnya nanti pertanyaan terakhirnya apakah berapa lama siswa sebaiknya bersekolah dengan adanya digitalisasi ini ya Pak ya? Betul. Jadi berapa persen, berapa lama dia memanfaatkan ruangan itu, ruangan sekolahmu itu. Tujuannya untuk meningkat. Bisa nggak kapasitasnya dinaikin 2 kali, atau 50% atau 100%? Karena materinya udah ada digital semua kan, tinggal apa yang harus disiapkan, itu ke sana sih arahnya. Sehingga yang bisa punya standar tinggi, itu anak-anak bisa masuk ke sekolah-sekolah yang standarnya tinggi. Itu aja sih arahnya ke sana. Dan programnya, kenapa? Izin bertanya juga, ini dalam masa pandemi atau dalam jangka panjang Pak? Jangka panjang. Pandemi gimana, jangka panjang gimana. Jadi kan kalian ngerasakan setahun ini di rumah kan? Iya. Ya itu, kan tadi udah ditunjukin, kalian tunjukin tentang grafiknya untuk providernya apa gitu kan. Itu nanti yang berikutnya lagi seberapa persen, berapa banyak pemerintah akan membantu berupa paket data. Selama ini kan ada paket data dibantu, tapi cukup atau enggaknya kan, kalau enggak masyarakatnya kan. Itunya. Atau dengan kata lain, dana bosnya itu datang ke sekolah ataukah datangnya berupa paket data. Itu kan juga akan jadi policy yang berbeda. Arahnya ke sana sih, kita lihat peluang-peluangnya gitu. Gitu, Rio. Idemu keluarin aja. Ide yang apa yang ini harus dilihat, ya keluarin aja. Ini keluarin aja gitu. Ya memang waktu seminggu pendek, tapi kamu bisa waktu 2 minggu lah. Mungkin coba aja dalam 2 minggu apa yang bisa dieksplorasi. Lapor Bu Wigati sama Pak Samiran untuk tugas itu gitu. Itu sih. Jelas, Rio. Sepertinya cukup banyak data yang akan kami juga ya Pak, dan juga minggu ini kami ada itu Pak, ada penilaian akhir semester, jadi mungkin akan tidak terlalu efisien juga nanti waktu untuk menentukan 500 minggu mungkin Pak. Iya nggak apa-apa, waktunya dipanjangin. Waktunya dipanjangin aja. Kamu perlu 2 minggu, 3 minggu enggak masalah gitu. Gede MK. Baik Pak, terima kasih. Gitu. Jadi kalau kamu bilang 2 minggu atau 3 minggu nggak masalah. Tapi data sekolahmu lengkap gitu loh. Karena ini kan program ini kan sampai kira-kira akhir Juni. Nggak, kita juga mendapatkan sebagai contoh apa yang terjadi dengan SMK 7, dengan kalian yang menganalisa yang udah tahu Python, perbandingan-perbandingannya gitu kan. Karena ini bagian dari salah satu ide bagian daripada digitalisasi sekolah gitu loh. Jangka panjangnya konten yang misalkan tempatnya Bu Wigati atau Pak Jo yang udah punya konten banyak, kontennya bisa dipakai nggak se Jawa Tengah gitu kan. Itu kan dampaknya luar biasa. Karena akan standarnya untuk yang sijanya jadi tinggi. Ujiannya dari industri, tidak dari gurunya saja gitu. Kan pesannya ya di Kemendikbud kan gimana merata tapi kualitasnya tinggi gitu. Kan harus dilihat petanya. Dari aspek-aspeknya gitu. Kesana sih arahnya. Bayangin kalau Jawa Tengah, contohnya ya, Sija dia mengerti tentang aturan-aturan yang internasional, bahasanya juga bagus, kemudian ujian yang dilakukan di Singapura atau di Jerman atau di Amerika, misalkan oleh industri, anak-anak Jawa Tengah bisa menjawab 50% karena bahasa Inggris sudah bagus gitu kan. Ujung-ujungnya ke sana, dan kita mesti lihat petanya pelan-pelan gitu. Tapi kan harus dimulai dari bawah. Dari sekolah gitu. Kira-kira gitu Rio. Bayang. Baik Pak. Akan ya, kami kembangkan lagi ke depannya. Ya, kau bilang 2 minggu, 3 minggu nggak masalah. Belum akhir Juni. Karena ini satu contoh sehingga nanti kita memang pada bulan Agustus kita akan punya webinar internasional. Dari datamu itu kalian yang dikembangkan nanti sama Pak Samiran sama salah satu gurumu, kita coba aku lihat datanya bagus, hasilnya bagus ya kita presentasikan ke seminar internasional sebagai salah satu contoh gitu nanti. Itu kira-kira gitu. Karena kaitannya dengan efisiensi pendidikan. Dari digitalisasi
kaitannya efisiensi pendidikan. Karena nanti contohnya gampang. Konten-konten yang berupa video 5 menit, 7 menit itu kalau datang di HP, pertanyaannya berikutnya lagi untuk skill, dan ini kan orang akan bisa belajar di mana saja, kapan saja kan. Sekarang sudah terjadi kan. Tapi kalau potongan-potongan video konten itu adalah standar industri, jadi kita sudah terbiasa dengan istilah industri, istilah bahasa Inggris, istilah yang lain gitu. Itunya perlu kita lihat. Kira-kira gitu. Ini lagi bangku. Kita lihat. Toh. Kon menung sih gitu. Kon leren sih. Leren sih. Ngomong ya. Nah, oke, kira-kira gitu Rio ya. Baik Pak, insya Allah akan tambahkan. Ya nggak apa-apa, nanti komunikasi langsung aja. Ini buat Queen, Faisal sama Sinta. Kenapa aku minta 3 puskesmas, kalau itu mungkin nanti lapor sama Bu Wigati. Jadi kan tugas kelima kan idenya bebas kan. Jadi lihat data. Anda kembangkan aja dengan 3 puskesmas itu apa saja yang ada di situ, dari segi penduduk, dari segi penyakit, dari segi apapun juga yang didata di puskesmas tersebut. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kan bisa ada penyakit anak-anak yang 5 tahun, di bawah 5 tahun, kemudian di bawah 20 tahun, kemudian di atas 40 tahun, di atas 60 tahun misalkan. Lihat aja datanya, terus parameter apa aja yang Anda bisa kembangkan untuk puskesmas. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi suatu data untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang. Untuk kalau saya melihatnya seberapa jauh, seberapa baik kesehatan dari masyarakatku. Sehingga kalau ada yang sakit, jangka panjangnya apa yang harus disiapkan, walaupun ada BPJS, tapi apa yang harus dilakukan. Kemudian satu itu kesehatan. Kalau kedua, seberapa banyak anak-anak umur 5 tahun, di bawah 5 tahun, sehingga dengan adanya zonasi, fasilitas kesehatan, pendidikan yang bagus ada di sekitar situ, di sekitar 3 kecamatan atau 5 kecamatan gitu. Petanya nanti akan kelihatan. Dan apalagi lah yang bisa dilihat dari situ dengan adanya data-data yang ada. Parameternya dilihat aja. Selama ini kita belum melihat antara korelasi kesehatan, umur, pendidikan, lapangan kerja, dan sebagainya dalam satu kawasan. Dan ini korelasinya ada dengan income-nya dan tingkat kesehatan, kemampuan bayar, dan lain-lainnya. Dan ini bisa dianalisa untuk kepentingan dinas kota kabupaten, kota Semarang gitu. Kira-kira itu Faisal sama Sinta. Baik Pak. Kalau ya silakan. Saya review lagi Pak, kan nanti disuruh cari misalnya apa saja yang ada di puskesmasnya, seperti penyakitnya apa saja, penduduknya, seperti usia, jenis kelamin, terus seberapa banyak anak di bawah 5 tahun, dan juga apa ada pendidikan yang ada di sekitar puskesmasnya itu ya Pak. Ya. Kemudian korelasi umur, pekerjaan, dan income di daerah puskesmasnya itu ya Pak. Iya, di daerah 3 kecamatan. Kan pelayanan puskesmas itu kan enggak tahu kecamatan atau 2 kecamatan 1 puskesmas. Kan Kota Semarang kan masuk kota yang padat penduduknya. Baik Pak. Ya, apa aja data yang dari puskesmas itu yang kalian bisa kumpulkan gitu, terus kemudian berundinglah mana yang bisa dikorelasikan gitu. Baik, Pak, nanti akan kita usahakan. Terima kasih. Kalau perlu surat resmi minta Pak Samiran atau Bu Wigati, kan itu harus surat resmi ke puskesmas dalam rangka tugas sekolah gitu kan. Jadi nanti analisa kalian ya dilaporkan ke puskesmas sama dinas kesehatan sebagai masukan dari kalian, dari kita lah gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya Faisal. Iya. So, kembali lagi. Ada pertanyaan dari tim kalian, tim Queen? Oke, kalau nggak ada, belum ada ya. Saya balikin ke Nagista, kelompok yang berikutnya, silakan. Pak, boleh tanya bentar, Pak? Boleh, silakan Bu Dede. Ini menarik sekali ya, paparan 2 grup ini.
Hanya yang saya Ya, ingin tanyakan, ini kan dari SMK ya Pak ya, dua-duanya. iya. Mereka itu dari program jurusan apa? Kemudian kalau siswanya tidak punya background dari programming gitu, apakah akan mudah mengikuti untuk Python ini? Karena ini menyangkut analisa, kemudian hubungan atau korelasi data yang didapat ya. Sementara hasil dari kegiatan ini sudah bisa terlihat gitu. Banyak yang bisa diambil gitu manfaatnya. Ya. Nah, kalau jurusan apa saya nggak tahu Bu. Ya, tanya aja. Rio sama Sinta, kalian jurusan apa aja tim? Oh Saya iya, boleh jelaskan, Pak? iya Ya, dari tim Queen silakan. dulu, tim Queen dulu coba. Jadi kalau di tim King itu terdiri dari 3 orang, yang 2 dari jurusan SIJA yaitu Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, salah satunya dari Teknik Listrik yang dimana jauh ya hubungannya dengan Sistem Informasi Jaringan. Lalu di tim Queen 5 orang, 5 orang ya? 4 orang. 4 orang sih, Pak. 4 orang ya. 3 orangnya berasal dari jurusan SIJA dan saya berasal dari jurusan konstruksi gedung, Pak. Itu Bu Dede itu langsung dijawab. Konstruksi gedung apa hubungannya? Tidak ada. Ya. Tapi kan logik berpikirnya itu. Itu. Nah. Silakan tanya langsung aja Bu, itunya kepada mereka. Ya, kalau yang jurusannya nggak hafal gitu mereka. Kalau yang grup King itu? Iya. Untuk tim King kami terdiri dari 3 orang. Ketua tim kami Gatot Rizky dari jurusan SIJA. Lalu saya sendiri Tribunda Hekario dari jurusan SIJA. Lalu ada teman saya satu lagi yaitu Andrea Prima dari jurusan listrik, Bu. Jadi bervariasi. Ya. Nanti minta rekamannya ya Pak ya. Nanti saya kasih ke pembimbing yang di grup PGRI supaya bisa punya gambaran mungkin ya mereka yang belum menyelesaikan tugas. Ini setiap ini tak rekam Kak Bu. Nanti ini selalu ada rekamannya. Setiap kegiatan ini. Ya, jadi kan kita buat 4 modul. Ini modul pertama Python. Jadi mulai dari yang sederhana diajari dari nol, kemudian berkembang. Sekarang sudah mulai. Ini tugas keempat ini. Tugas keempat. Tugas 1, 2 cuma kasih buku, mempelajari memakai alat itu. Tugas ketiga pemasaran di kotanya dia. Tugas keempat ini yang 100 siswa. Tugas kelima bebas, makanya tugas kelima tak kasih tugas untuk seberapa efisien dengan digitalisasi sekolah sama puskesmas kesehatan. Gitu. Jadi yang itu kan yang ada hubungannya dengan yang desa digital ya Pak ya, bagus tuh. Iya. Ya, kalau yang kenapa digitalisasi itu sudah Mas Menteri dalam 2 tahun ini akan fokus ke digitalisasi sekolah gitu. Jadi kita coba beberapa gitu ya. Dede nanti hari Senin tak undang jam 3 ya sekalian dengan dinas provinsi ya untuk brainstorming ya, hal-hal yang kayak semacam ini kaitannya SPW kaitannya dengan digitalisasi sekolah sama desa dan sebagainya. Apakah yang dari PGRI ada yang ini Pak? Yang dari sekolah PGRI ada kan yang ada sudah timnya Bu. Ada sih, ada 2 tim namanya di dataku ada. Tapi kadang-kadang belum presentasi ya mereka ya? Belum, dia udah sih kemarin Cyber 1 sama Cyber 2, Smeri namanya. Itu dari PGRI Subang. Nagis itu yang Smeri Cyber 1, Cyber 2 udah presentasi apa aja? Yang kedua. Nagisa kebetulan lagi ini Pak, lagi kehilangan sinyal dia. Iya, udah Pak kemarin presentasi yang tugas 3 apa berarti yang kemarin tuh? Iya. Oke. Udah Bu Dede, ya, mereka udah ada timnya kok. Christine sama Sen sama siapa itu nah. Jalan sih mereka. Yang plus Cibinong dengan 11 udah belum? Mereka juga presentasi kalau nggak salah. Yang apa mereka, aku cuma lihat monitor aja. Yang 11 kalau nggak salah ya. Tapi terus kemudian kita lihat aja di sini nanti perkembangannya gitu. Kalau yang plus ada juga gitu yang
yang misalkan yang kreatif itu yang pada larang 2, yang elebrief dari SMA 11 Bandung gitu kan. Ada yang menghilang dari peredaran itu Bondowoso. Nongol sekali 2 kali yang semangat usul tapi ternyata enggak gitu kan. Itunya. Yang Cibinong itu pesat 2, pesat 3 udah presentasi mereka. Nanti kita lihat aja yang sekarang. Kira-kira ada. Jadi ada Cibinong itu ada pesat 1, OMV pesat 1, 2, 3. Ada si Lintang itu ketuanya. Ada Jelita Putri dan ada semuanya. Nanti kita lihat aja apa yang dia kembangkan di sekolahnya. Gitu. Soalnya nanti minggu depan mungkin saya juga akan mengumpulkan SMK yang punya TKJ. Tidak apa-apa sih, yang semua kalau saranku ya semua SMK aja, yang mereka dapat informasi yang sama, tidak hanya TKJ aja, kan juga yang lain juga bisa karena kaitannya persiapan digitalisasi sekolah itu kan. Ya, maksudnya nanti saya share gitu rekaman ini bagus. Ya, nanti ini lagi direkam nanti tak share ke Bu Dede khusus untuk yang ini. Iya. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Bu Dede. Kembali ke Fikri. Ya, Nagisa nggak ada Fikri. Silakan Fikri. Pak, maaf Pak tadi. Oh, Nagisa ada, udah muncul. Oke, Nagis. Oke, dilanjutkan untuk tim Code Breakers untuk presentasi hasil analisisnya. Baik, dari tim Code Breakers, saya akan mempresentasikannya. Saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk presentasi kali ini, apakah boleh jika saya menggunakan bahasa Inggris atau bilingual untuk presentasi? Silakan. Nggak ada yang larang. Baik. Okay, terima kasih. So, in this presentation, we will present our works. The title is Student Grade Prediction Based on Physics, Chemistry, and Biology Score by Python. The data set we get from Bu Yulviana in SMA Negeri 2 Padalarang, and then we add a little bit modification on the data set because the parameter, because there's we need to get other parameters to predict the trends, and then the parameters that we add is absensi, internet, waktu belajar, usia, dan rata-rata 3 level. Seperti itu. So here's the data. Here's the name, and then sex, and then the physics, chemistry, and biology scores, and here's the absency, and then here's the internet, and then we use the integer yes or no in this data set, and then here's the way belajar or waktu belajar, and then age or usia. Then here's the average score from the physics, chemistry, and biology. And then setelah itu kita olah data tersebut. Here's the functional code. We use count, mean, standard deviation, minimal, and then so on. Then here's the graphic of number of students who scored a particular grade of physics, and then here's number of students. So as a y-axis, we use a final grade, and then for x-axis, we use a number of students. Then we do change the x and y-axis. Yeah, here's the y-axis is count or a number of students, and then the x-axis is a final score. Then here's the distribution of final grade by of physics, chemistry, and biology score. So here's the age of student. We do add the parameter of age
to predict the final score of the 3 subject before. Yeah, and then here's the graph, the age versus the score. And then, so the question is, does age affect a final grade of physics? And then, does age affect final grade of chemistry? And does age affect a final grade of biology? So here's the trend. Yeah. And then here's the graphic of the internet at their house. Yeah. And then, do having internet students have a higher score in physics? Here's the graph. We use density and then the grade, and then and we do the same method to other 2 subjects. And then for the correlation is only between number and value. So we need to change our data set to numeric value. And then here's the data. Yeah, for the physics, we can say that RR or the rata-rata atau the average score has the higher correlation for the physics score. And then for chemistry score, here's also RR or rata-rata. Yeah, and biology scores is also affected by the rata-rata. So in this data, we can say that students who get a higher achievement in biology also have a higher achievement in physics and chemistry also. And then here's the data set. Predict factor that affect of gain grade of physics, chemistry, and biology. We can say that in a physics score, the highest correlation is in chemistry. So someone who excel in physics also excel in chemistry. And then for the chemistry, we can say that someone who excel in chemistry also excel in the both subject in chemistry and in physics and biology subject. And then here's the student abstention. We use one of the parameter to predict the student score. Yeah, here's the data. We get the data from 2 weeks or 17 hours of the week. And then, we create the graph, the bar graph, how often the students study at home. And then here's the machine learning or the logarithmic. Yeah, so for physics score, we can say that the best method to predict the trend is like linear regression, and then because it shows the higher score than others method. And then for chemistry score, we can use the baseline method to predict the trend. And then for the biology, we can use a baseline method to predict the trends. So here's our presentation. Thank you. I'm sorry for my mistakes during the presentation. Okay, Bu. Okay, Bu Elsa. Thank you very much for the team from the Code Breaker. Thank you very much for your explanation. This is a good presentation, also a good picture and graphic that so make us more clearly for your trend and the other. And I think we have to compare later on between the school
with the other school in other province. Just think how we can compare between 1 or 2 or 3 or 5 school later on, and then as numerical aggregation or numerical level from each school, so we can follow this idea to continue to make a new presentation, to make idea. But this is a good idea, a good presentation that we can compare with the other school later on. Thank you, Yopi, Yogi, and the team that you all already make a good preparation presentation for us. So, kita balikan ke Nagis atau Fikri, silakan. Siapa yang tanya? Oke, siap, Pak. Okay, thank you for Codebreakers team for already presentation. Don't forget to send me a search code and datasheet. Okay. Thank you. Thank you. Next, untuk tugas 3, ada yang sudah baru mengumpulkan untuk kelompok Smeri Cyber. Mungkin bisa dipresentasikan hasilnya sekarang. Mohon tunggu sebentar, Pak. Kami sedang mengalami masalah jaringan. Ya, silakan. Oke, diingatkan kembali untuk kelompok yang belum mengumpulkan tugas 3 ataupun tugas 4 untuk segera mengumpulkan tugasnya sebelum jam 11. Oh, gue. Belum lihat aku. Bunyi sih? Kenapa? Yes, baring saja. Dibuat nyaman saja nih.
Oke, untuk summary cyber mungkin sudah siap. Orang duduk ini yang pakai kopiah itu, satunya sebelah. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, screen sudah terlihat. Baiklah. Nama saya dari tim Semerisa bersama teman saya Sifur Padilla dan juga Jason Saputra. Sendiri hari ini bisa hadir dikarenakan sakit. Baiklah, hari ini saya akan membawakan pada dalam satu komoditi kami bawakan yaitu karbon merah. Itu kami lakukan di lokasi yang berbeda. Pertama, lokasi keempat Pasar Impres Subang, lokasi kelima Pasar Kalijati. Berikut ini adalah harga bawang merah dari bulan Februari, Maret, April tahun 2021. Pasar Minggu Terminal pada bulan Februari itu berada dalam harga 32.000, pada bulan Maret harga 40.000, dan pada April harga 48.000. Di Pasar Panjang harganya 32.000, pada bulan Maret 42.000, dan pada bulan April 48.000. Pasar Pujasera Subang harganya 32.000, Maret 40.000, April 44.000. Pasar Impres Pagaden Februari pada 30.000 dan April 30.000. Setelah kami kerjakan dengan data yang telah kami kerjakan, maka didapatkanlah hasil grafik seperti ini. Untuk harganya, kenapa Pasar Kalijati itu harganya lebih rendah daripada yang lain? Saya juga kurang tahu, tapi memang Pasar Kalijati ini lebih jauh daripada jangkauan pasar-pasar yang lainnya. Jadi saya rasa mungkin Pasar Kalijati itu dekat dengan produsennya sehingga harganya lebih murah. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini dengan grafik
yang mana pasar Kalijati itu relatif lebih rendah dan pada bulan April lalu mengalami kenaikan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, Nagis boleh tanya aku? Ya, silakan Pak. Christine, itu grafiknya cukup bagus. Yang kamu udah melihat 5 lokasi, kemudian berapa harga dan sebagainya. Tapi harga bulanan rata-rata bulanan. Tapi nanti mungkin satu saat, nah itu kita mesti lihat data harian. Tidak hanya ini ya, tidak hanya ini kan cuma rata-rata dan sebagainya. Tidak hanya data ini, tapi juga kita harus perhatikan data harian atau data mingguan. Atau kalau data bulanan ini akan banyak manfaatnya kalau kita punya data setahun. Jadi itu yang salah satu yang bisa kita lihatkan. Nah, kemudian dari sini, kalau kita sebagai wirausahaan atau anak-anak yang ada mata pelajaran PKK, kamu kan dari Subang kan? Ini Ya, baik. Dari Subang ini kamu lihat aja grafik yang ungu, yang garis-garis ungu itu kan dia di bawah harganya dibandingkan grafik yang merah titik-titik itu. Jadi ada delta sekitar 15 ribuan lah kira-kira plus minusnya. Nah, sekarang tinggal kalau saya melihat peluang ini, apakah mungkin saya akan ngambil dari Kalijati tak kirim ke yang merah itu ke Pak Gaden. Masih ada sisanya nggak? Kalau dari data ini orang bisa mikir gitu, bisa mencoba melihat peluangnya. Atau yang ungu terhadap biru, terhadap kuning, terhadap merah ini itu akan melihat peluang-peluang. Nah, itulah yang sering dipakai oleh para pedagang. Udah harga di satu tempat berapa, di sini berapa, terus kemudian dia ambil keputusan, oke, kau kirim 1 truk atau 1 ton atau 1 karung, kemudian dia cari pembeli di sekitar itu, misalkan, oh saya akan kirim kamu terima 40.000 mau nggak? Oke, tinggal dihitung aja, ada delta 10.000 per kilo. Kalau 1 truk, kamu perlu berapa? 1 ton atau 200 kilo, kumpulin 5 dagang 1 ton 1 truk, ya ada deltanya 5.000 misalkan gitu. Jadi data ini bisa untuk analisa melihat peluang terhadap satu komoditas. Ini kan hanya kalau salah satu komoditas yang kamu ambil kan di sekitar kita itu banyak komoditas. Nah, tinggal kita rajin mengamati nggak spasial dan sebagainya. Itu aja masukan buat kamu. Ya, Pak. Terima kasih, Tim ya. Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Ya, terima kasih untuk tim Smri Cyber yang sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya, dan juga terima kasih untuk Pak Gatot yang sudah memberi masukan. Ya, Kak, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada tim yang ingin presentasi? Mungkin sudah yang dikumpulkan saya sudah semua presentasi. Sebelum jam 11 masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk presentasi. Atau mungkin untuk kelompok yang merasa belum mengumpulkan tugas 3 bisa dipresentasikan hari ini. Mungkin aku boleh tanya ke Christine setelah kita tambah lagi. Christine, itu ada Smeri 1 dan Smeri 2 itu yang atau nah ini tugas 4-nya kau udah mulai siapkan dari sekarang, kau bisa presentasikan ke depan untuk tugas Lagi dalam 4-nya. pengerjaan. Oke. Jadi kau kerjakan semaksimal mungkin, lihat contoh yang dari Semarang tadi, usahakan datanya cukup banyak, cukup bagus gitu ya, apa yang di sekolah dari sekolahmu gitu kan, ya. Nanti minggu depan bisa dipresentasikan. Siap, ya. Pak. Ya, mungkin saya kembalikan pada Pak Gatot karena sudah tim yang sudah mengumpulkan sudah semuanya presentasi.
untuk melanjutkan. Oke. Terima kasih Nagis. Ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pengurus yang hadir. Terima kasih pada Bu Yulfi, Bu Yulia, Pak Yogi, kemudian Bu Dede, dan Bu Wigati, serta kawan-kawan yang sudah mempresentasikan. Arman belum presentasi yang tugas keempat ya? Atau minggu depan? Bukan Pak, yang terakhir minggu depan. Ya, oke. Jadi yang minggu depan harapanku yang belum selesai tugas 3, kita cek lagi Nagis. Kemudian yang bisa siap tugas keempat bisa dipresentasikan Sabtu minggu depan untuk melengkapi ya. Karena ini kan satu proses pengenalan satu sama lain, pengenalan satu fungsi-fungsi, manfaat daripada grafik yang udah kalian kerjakan sendiri, kalian cari datanya, kalian kerjakan sendiri, belajar menganalisis, dan ya, kita saling sharing apa yang analisa analisa kita, untuk membawa wawasan apa sih manfaatnya data scientist atau manfaatan data ini terhadap nasib suatu kantor, suatu perusahaan di dalam mengambil keputusan. Sebetulnya arahnya ke sana. Dan ini terus terang bagian dari suatu model yang terus kita kembangkan untuk program ini di masa yang akan datang. Dan memang narasumbernya bervariasi, bisa dari beberapa sekolah, dari Jerman, dari nanti hari Minggu kalau nggak ada halangan kita undang Pak Anton yang dia memang data analis di perusahaan SP yang cukup besar yang multinasional. Dia akan cerita apa sih manfaat buat perusahaan dan sebagainya. Ini bagian dari suatu proses pembelajaran dan ini sedang kita siapkan untuk masuk ke dalam kurikulum joint program Siamio untuk beberapa universitas, tapi dengan kondisi-kondisi yang bervariasi di masing-masing daerah, di masing-masing sekolahnya. Baik itu perusahaan maupun sekolah maupun apa, yang dimana dia kuliah sambil bekerja, tapi bisa melihat data dan menganalisa data yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan efisiensi suatu proses. Apapun juga, apakah proses belajar, apakah proses produksi, apakah proses analisa, sehingga keputusannya lebih akurat untuk dijalankan. Dan sekali lagi terima kasih buat anak-anak yang semangat. Ini ya, di sini kita buktikan bahwa belajar itu bisa dari mana saja dan tidak tergantung umur belajar itu. Di sini kan ada kelompok mahasiswa, ada kelompok siswa, ada kelompok guru dan bervariasi. Dan kita bisa saling belajar. Yang penting adalah kita mempelajari hal-hal yang baru, yang memang di Barat ini sudah menjadi satu keharusan. Bu Sri Mulyani selalu bilang, data is new oil. Di minyak baru itu adalah data. Tinggal siapa yang mengerti, bisa mengolah, menginterpretasikan data itu, kelompoknya akan survive di masa mendatang. Dan banyak cara sih. Ini hanya salah satu cara yang kita ajak Anda ke dalam suatu sistem di mana industri dan negara lain bisa kita ikuti, bandingkan dalam pembelajarannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah berupaya bersama-sama mengkompilasi semua masalah-masalah lapangan dan menyelesaikan dengan Python maupun analisa-analisa yang lain. Sampai ketemu lagi besok. Kalau besok adalah untuk yang modul kedua yang kaitannya dengan animasi explainer. Bagaimana mempromosikan, menceritakan secara kontinu dan bisa disebarkan dengan cepat. Itu besok yang dibawa dimoderatori oleh kawan-kawan dari tim. Kemudian juga Pak Adit dari Jerman juga akan pertemuan kelima dengan beberapa contoh yang di beberapa negara antara Eropa dan Indonesia mungkin terhadap analisa data, apapun juga nanti kita lihat aja besok. Besok acaranya jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3. Jadi ada 2 topik yang terus kita lakukan. Dan minggu depannya mungkin 2-3 kali sama hari Sabtu untuk presentasi yang kekurangan dari modul 1, modul 2,
nanti kita akan evaluasi siapa yang bisa kita dorong untuk masuk go internasional, ikut lomba internasional yang kaitannya dengan data analis dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih. Ayo kita belajar bersama, saling sharing. Nanti kawan-kawan yang sudah mengerjakan dengan tugas yang baik-baik itu juga nanti kami coba kompilasikan dalam satu buku yang nama-nama kalian tak masukin semuanya sesuai dengan apa yang Anda lakukan dan kerjakan sebagai bagian daripada konten yang nanti bisa dibagi kepada angkatan berikutnya lagi supaya lebih cepat lagi. Saya kira itu. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat, berkumpul sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.